Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Akhirnya Chen Wen menjadi sedikit serius dan berkata kepada mereka semua, "Para penguasa dan juga Qiyang, kalian semua tidak perlu terlalu banyak berpikir. Yang penting, tenangkanlah semua penghuni alam ini dan aturlah alam ini dengan seadil-adilnya. Untuk masalah alam bintang emas, biarkan aku yang akan pergi ke sana untuk mencoba bernegosiasi dengan patriark-patriark sekte dan klan nomor 1 dari alam tersebut. Syukur kalau mereka mau mendengarku. Kalau tidak, sekte maupun klan mereka akan kuratakan menjadi tanah tandus." Chen Wen berkata dengan santai tanpa beban, karena dia memiliki kekuatan absolut yang bahkan mampu menggulingkan alam bintang emas menjadi alam tanpa penghuni. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua praktisi yang hadir akhirnya terdiam, dan semua saling berpandang-pandangan, seakan-akan kurang begitu yakin dengan kemampuan Chen Wen yang bagi mereka berkata terlalu besar. Chen Wen mengerti arti tatapan mereka, maka Chen Wen hanya tersenyum canggung, lalu berkata, "Baiklah, bila kalian masih ragu dengan kemampuanku, mari kita ke langit. Agar tempat ini tidak rusak oleh kekuatanku." Mendengar kata-kata Chen Wen yang akan membuktikan kekuatannya, semua praktisi terkuat di alam ini lalu mengangguk setuju dan ikut berjalan bersama Chen Wen keluar dan melesat ke langit. Setelah Chen Wen merasa telah cukup tinggi, akhirnya dia berhenti dan menatap semua praktisi yang ikut melesat ke langit dengan tatapan penuh dengan tekad. Chen Wen mengeluarkan energinya hingga 50%, tapi dengan mengeluarkan energinya itu, langit langsung bergemuruh dan daratan bergetar, lautan di alam ini langsung bergejolak dan menimbulkan gelombang yang dahsyat. Chen Wen segera menghentikan penyaluran energinya, apalagi dia melihat para penguasa tampaknya mulai ada yang hampir terluka dalam. "Saudara Chen Wen, hentikan. Kami tidak sanggup menanggung energi yang mengerikan milik Anda." Saat Chen Wen menghentikan penyaluran energinya, semua praktisi menjadi lega seakan-akan sebuah gunung raksasa yang menekan mereka telah terlepas dari punggung mereka. Chen Wen tersenyum melihat mereka semua, dan dengan santai berkata kepada mereka semua, "Tahukah kalian, itu hanya 50% kekuatan yang kukeluarkan. Apakah sekarang kalian yakin kalau aku mampu menjungkir balikan alam bintang emas?" Para praktisi terkuat di alam ini memiliki ekspresi ketakutan. Mereka merasa Chen Wen adalah seekor monster yang sangat mengerikan. "Baiklah, mungkin bila saudara mengatakan ini adalah kekuatan tertinggi saudara, kami masih percaya dengan kekuatan ini. Saudara Chen Wen mampu menjungkir balikan alam bintang emas." Tianli buru-buru mengatakan hal ini karena dia takut bila Chen Wen kembali mengeluarkan energi mengerikan. "Baiklah, sekarang aku dan istriku akan segera pergi menuju alam bintang emas, dan kami akan menyelesaikan permasalahan dengan sekte dan klan nomor 1 di alam tersebut. Silahkan saudara Chen Wen. Sekarang kami yakin Anda mampu mengendalikan mereka bila mereka memaksa menyerang alam ini." Chen Wen lalu memegang tangan Lo Ling dan menghilang dari alam ini secara perlahan-lahan, seakan-akan tubuh keduanya berubah menjadi bayangan. Chen Wen dapat melakukan teleportasi menuju alam bintang emas, karena dia tahu dari menyalin pengetahuan salah satu tetua terkuat yang tadi mereka serang. Chen Wen dan Lo Ling yang memasuki ruang hampa teleportasi terus-menerus melayang terbawa arus ruang hampa. Keduanya membiarkan arus tersebut membawa mereka pergi dan malah duduk santai. Keadaan itu terus berlangsung selama beberapa hari, lalu terlihat di ujung lorong terdapat sebuah cahaya yang sangat terang. Keduanya lalu berjalan menuju cahaya tersebut dan keluarlah mereka, dan saat ini mereka keluar di sebuah hutan yang sangat gelap. "Kakak Wen, hutan apakah ini?" Chen Wen terdiam dan menggali pikirannya yang telah menyalin pengetahuan salah satu petinggi sekte nomor 1 di alam ini. Kota Yongdi adalah sebuah kota yang sangat ramai, dapat dikatakan kota Yongdi termasuk sebuah ibu kota provinsi.
Di alam bintang emas, tidak terdapat keajaan maupun kekaisaran, semua kekuatan terdapat di sekte maupun klan. Seperti kota Yongdi, pemimpin kota tersebut adalah para tetua sekte Fengxian, sehingga kota ini sangat aman. Di kota Fengxian telah diberlakukan larangan terbang di atas kota, dan di kota ini juga terdapat banyak formasi yang membuat seorang praktisi keabadian sejati tahap akhir sekalipun tidak akan mampu terbang di atas kota. Juga dilarang melakukan kejahatan dan perkelahian, karena bila melanggarnya, maka orang tersebut pasti akan tewas oleh para tetua sekte Fengxian. Salah satu petinggi sekte Fengxian adalah tetua Xiqiang, yang beberapa waktu lalu pergi mengerjakan misi menuju alam energi semesta. Tetua Xiqiang termasuk seorang petinggi yang paling disegani, karena tetua tersebut telah memiliki ranah keabadian sejati tahap ke-7 akhir. Sedangkan Patriark Sekte Fengxian memiliki ranah keabadian sejati tahap akhir dan tinggal setengah langkah menuju ranah keabadian surgawi yang legendaris. Di alam bintang emas, tidak ada yang memiliki ranah di atas keabadian sejati tahap akhir. Karena untuk menerobos ranah keabadian surgawi, seorang praktisi harus berada di alam yang lebih tinggi lagi, tapi bahkan di alam yang lebih tinggi, bila seorang praktisi tidak memiliki harta langit dan bumi yang sangat langka, maka untuk menerobos ke alam keabadian surgawi sangat mustahil. Itu dikarenakan mereka belum pernah melihat alam yang memiliki energi seperti alam kekacauan sejati, dan bila pun mereka dapat menuju alam kekacauan sejati, bila seorang praktisi tidak mampu memurunkan energi kekacauan sampai ke titik ekstrim, maka hal itu juga mustahil menerobos ranah keabadian surgawi. Chen Wen yang telah menerobos ke ranah keabadian surgawi tidak tahu betapa susahnya untuk menerobos ke ranah keabadian surgawi. Itu dikarenakan Chen Wen mampu memurnikan energi kekacauan hingga ke titik ekstrim. Sedangkan beberapa bawahannya yang memang telah berevolusi beberapa kali, mereka mampu memurnikan energi kekacauan tersebut, hingga beberapa dari bawahan Chen Wen berhasil menerobos ranah keabadian surgawi. Para bawahan Chen Wen yang memiliki ras hewan iblis berhasil sampai menerobos ke ranah keabadian surgawi juga karena tubuh fisik hewan iblis mereka yang memang jauh lebih baik dibandingkan dengan ras manusia. Sedangkan bawahan Chen Wen yang ras manusia, seperti Bu Liang, Shou Chun, mereka saat ini telah menerobos ke ranah keabadian tahap menengah. Mereka akan merasa sangat susah untuk menerobos ke ranah berikutnya yaitu ranah keabadian sejati. Tapi bila mereka mendapatkan pil buatan Chen Wen, saat mereka telah mencapai ranah keabadian tahap akhir, kemungkinan besar, mereka juga akan segera dapat menerobos ke tahap berikutnya, yaitu ranah keabadian sejati. Sekarang ini waktu di alam bintang emas, ketika Chen Wen dan Lo Ling memasuki kota Yongdi, sudah sore. Keduanya memutuskan untuk mencari sebuah penginapan, keduanya bergandengan tangan menyusuri ibu kota provinsi Yongdi. Ibu kota Yongdi sangat luas, banyak jalan-jalan bercabang, dan semua jalan penuh dengan lautan manusia. Keadaan ini wajar, karena ibu kota Yongdi adalah kota terbesar kedua di seluruh alam bintang emas. Banyak praktisi dari berbagai daerah yang memerlukan datang untuk berbelanja kebutuhan sumber daya dan berbagi hal lainnya. Suasana kota tampak sangat hidup dan penuh lalu lalang para praktisi kuat. Chen Wen dan Lo Ling yang berjalan menyusuri jalanan ibu kota provinsi tersebut berjalan sampai beberapa jam. Keadaan kota sangat aman, tidak ada satupun praktisi kuat yang berani berbuat keributan. Itu dikarenakan wibawa sekte Fengxian sangat kuat dan juga ditakuti oleh para penghuni alam ini. Keduanya baru memutuskan memasuki sebuah penginapan paling mewah di kota tersebut setelah hari telah gelap. Penginapan itu bertingkat 5, dengan jumlah kamar yang sangat banyak. Sehingga Chen Wen dan Lo Ling segera mendapatkan satu kamar terbaik untuk keduanya. Keesokan harinya, Chen Wen dan Lo Ling segera berjalan menuju ke barat kota Yongdi, karena di sanalah sekte Fengxian berdiri. Tanpa ada sedikit pun rasa takut, Chen Wen dan Lo Ling berjalan menuju sekte tersebut. Setelah beberapa waktu keduanya berjalan, mereka pun melihat sebuah gapura yang sangat mewah dan megah. Di atas gapura terdapat tulisan yang sangat gagah dan sombong. Sekte Fengxian.
Tulisannya memiliki gaya arogan dan memandang rendah dunia. Chen Wen hanya melirik sedikit kepada tulisan itu dan mencibirnya dalam hati. Berhenti. Siapa kalian? Ini adalah sekte Fengxian. Kalian dilarang masuk ke dalam sekte tanpa persetujuan dari para tetua. Terdengar suara yang sangat arogan dan juga memandang rendah keduanya, hingga membuat Lo Ling menjadi marah dan akan bergerak menghajar beberapa pasukan penjaga gerbang milik sekte Fengxian. Chen Wen segera memegang tangan istrinya dan menggelengkan kepalanya, lalu dia menghadap pasukan itu dan dengan sopan menangkupkan tangan di depan dada. Tuan, kami ingin bertemu dengan Patriark Sekte untuk meluruskan beberapa hal. Tolong sampaikan kepada Patriark bahwa orang dari alam bintang emas telah datang dan akan menghadap. Para prajurit yang memang tidak memandang siapapun masih dengan arogan berkata kepada Chen Wen dan Lo Ling. Pergilah kalian. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Patriark, bahkan hanya untuk bertemu dengan tetua sekte pun kalian tidak layak. Mendengar kata-kata arogan itu, Chen Wen mulai marah, tapi dengan sekuat-kuatnya, dia menahan emosinya. Tapi Lo Ling yang sudah tidak tahap, langsung mengalirkan energinya ke jarinya dan menembakkannya ke dahi prajurit itu. Dahi prajurit itu langsung tertembus oleh energi spiritual Lo Ling dan hanya sedikit berteriak, lalu jatuh dan tewas. Melihat rekannya jatuh dan tewas, semua pasukan penjaga gerbang sekte Fengxian yang berjumlah 10 orang dengan ranah rata-rata dewa suci tahap menengah dan akhir langsung mengepung suami istri itu. Lancang. Salah satu prajurit yang memakai pakaian sedikit berbeda membentak Chen Wen dan Lo Ling. Dia memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah. Dengan ranah yang mentereng di alam bawah, tapi di sekte ini hanya bertugas sebagai prajurit tingkat rendah, itu menatap keduanya. Kalian sungguh berani membunuh salah satu prajurit penjaga gerbang sekte Fengxian. Kalian harus kami tangkap untuk diberikan hukuman. Mendengar kata-kata dari komandan pasukan penjaga gerbang, Chen Wen dan Lo Ling saling pandang, dan keduanya tersenyum. Lo Ling lalu maju dan balik membentak para prajurit penjaga gerbang. Kalau aku berani, apa yang bisa kamu lakukan? Melihat Lo Ling yang maju, Chen Wen segera melambaikan tangannya mengeluarkan 4 pengawal Lo Ling. Keempat pengawal Lo Ling tanpa melihat kemanapun, langsung berjalan mendekati Lo Ling. Keparat, tangkap wanita jalang ini. Pasukan penjaga gerbang yang melihat kecantikan Lo Ling sampai ada yang mimisan langsung menerkam tubuh Lo Ling dengan niat memeluknya. Memelukmu. Lo Ling menatap para pasukan yang maju. Itu dengan senyuman mengejek, mencari kematian. Tapak halilintar. Lo Ling langsung mengeluarkan tapak halilintar yang sangat keras dan dahsyat. Hampir semua pasukan penjaga gerbang terpental sangat jauh dan tubuh mereka menghantam bangunan di dekat gerbang sekte. Sebagian malah ada yang tewas dengan kepala pecah. Para pengawal Lo Ling hanya berdiri di dekat Lo Ling dan hanya memantau kegiatan Lo Ling dengan santai. Sedangkan Chen Wen malah duduk di dekat gapura menonton pertunjukan istrinya, sedangkan di luar gapura, banyak praktisi yang melihat kejadian tersebut. Mereka sangat terkejut dan merasa kalau kayak ini Lo Ling telah menjadi mayat karena berani memprovokasi sekte Fengxian. Apakah gadis itu sudah gila? Sayang sekali, padahal gadis itu sangat cantik, tapi aku yakin para tetua sekte pasti akan segera menangkapnya dan menyiksanya. Gadis cantik itu terlalu naif. Chen Wen yang mendengar komentar-komentar para penonton hanya diam saja, tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba, sebuah aura yang sangat kuat menekan ke bawah tepatnya di tempat Lo Ling berdiri. Lo Ling hanya sekejap saja merasakan aura yang menekannya, karena para pengawalnya segera menetralisir aura penekan yang datang dari atas. Siapa yang berani lancang berbuat onar di gerbang sekte Fengxian? Apakah kalian memiliki nyawa rangkap? Terlihat sesosok pria tua yang memiliki rambut putih dan jenggot panjang dengan pakaian jubah berwarna putih, ciri-ciri seorang tetua di sekte Fengxian. Lo Ling yang terbebas dari tekanan aura dari tetua yang memiliki ranah keabadian tahap ke-6 itu melirik tetua tersebut, lalu berkata dengan lantang. Kami datang baik-baik untuk bertemu dengan Patriark Sekte Anda, tapi para penjaga ini terlalu memandang rendah kami.
jadi aku membantu kalian memberikan pelajaran kepada para penjaga gerbang ini." Mendengar kata-kata Loling, tetua yang saat ini melayang di langit menjadi marah, wajahnya sampai memerah. "Lancang, kalian tidak layak menemui sang patriark sekte." Mendengar jawaban sang tetua, Loling segera melirik ke pengawalnya dan memberi perintah. "Tekan tetua tersebut dengan aura kalian, dan paksa dia untuk ke bawah dan berlutut di hadapanku." Mendengar perintah Loling, salah satu pengawal langsung mengeluarkan aura penekannya yang ditujukan kepada tetua tersebut, sedangkan Chen Wen masih sangat santai dan hanya sedikit melirik tetua yang sok kuat tersebut. Sosok tetua yang melayang itu langsung jauh dan ambruk di depan Loling sambil berlutut, wajahnya sangat pucat. "Ini, kenapa mereka memiliki aura yang dapat menekanku? Padahal mereka hanya memiliki ranah keabadian tahap awal." Tetua Sekte Fengxian ini hanya dapat melihat ranah bawahan Loling hanya keabadian tahap awal, merasa heran, dan dengan perasaan malu, sekuat tenaga, tetua ini berusaha mandiri. Tapi sekuat apapun usahanya, tubuhnya tidak mampu menahan tekanan yang sangat kuat yang keluar dari tubuh pengawal Loling. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan aku, kalau tidak kalian akan dibunuh tanpa diadili." Tetua itu masih berupaya mengancam Loling dan bawahannya, sedangkan para penonton yang berdiri di depan gapura sampai menganga tanpa sadar ketika melihat kejadian di depan mata mereka. Karena saat ini di depan mereka, tampak tetua sekte sedang berlutut di depan Loling. Beberapa saat kemudian, para penonton yang berdiri di luar gapura menjadi sangat terkejut dan mulai terdengar komentar-komentar mereka yang sedikit kuat dalam berkata, kenapa tetua Zhu malah berlutut di depan gadis itu? Apakah gadis itu memiliki latar belakang yang sangat kuat? Oh, aku yakin, gadis itu pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Aku melihat wajah tetua Zhu sepertinya sangat marah dan tidak rela. Aku yakin tetua Zhu dipaksa berlutut di hadapan gadis itu. Chen Wen yang duduk di gapura mendengarkan komentar-komentar para penonton, tapi dia tampak masih santai, seakan-akan apa yang dikatakan penonton itu sangat tidak penting baginya. Sekarang, apakah kami memiliki kualifikasi untuk menemui patriarkmu? Loling menatap tetua Zhu sangat dingin dan berkata kepada tetua itu dengan tatapan membunuh dan haus darah. Tetua Zhu tampak mulai takut, dan punggungnya telah basah oleh keringat dingin. Dengan sangat terpaksa dan sambil menggertakkan giginya tetua Zhu berkata, "Biarpun kalian lebih kuat dariku, tapi kalian masih belum layak bertemu patriark sekte yang menjadi pemimpin tertinggi di kota Yongdi ini. Kalian hanya bisa bertemu dengan tetua agung saja." Mendengar perkataan tetua Zhu, Loling menjadi marah, seakan-akan patriark sekte ini sangat memandang rendah dirinya, lalu Loling mengalirkan energinya ke tenggorokannya dan langsung berteriak ke dalam sekte. Hingga terdengar sampai sangat jauh dan menggetarkan beberapa bangunan sekte. "Patriark sekte Fengxian, keluarlah." Sementara itu di sebuah ruangan di dalam sekte, tampak duduk seorang pria tua yang menggunakan jubah kebesaran seorang patriark dan juga pemimpin sebuah kota besar berwarna keemasan. Pria tua ini duduk berhadapan dengan uap pria tua dengan pakaian hampir sama dengan tetua Zhu, tapi jubah kedua pria ini lebih sedikit mewah, dengan tambahan gambar siluman harimau di dada keduanya. "Patriark, sepertinya tetua Si yang kita kirim untuk mendukung patriark sekte awan kelam telah tewas, karena giok jiwa tetua Si telah pecah dan hancur." "Yaitu benar patriark. Kami juga mendapatkan informasi bahwa patriark sekte awan kelam juga telah tewas di alam energi semesta." Patriark sekte Fengxian tampak terdiam dan berpikir dalam hatinya sambil bergumam. Tetua Si memiliki ranah keabadian sejati tahap ke-7. Tapi dia tewas dengan sangat mudah. Sepertinya ada praktisi dari semesta tinggi yang mendukung alam tersebut. Patriark sekte Fengxian masih ragu untuk melakukan balas dendam, karena patriark sekte Fengxian memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Mungkin kalau patriark sekte Fengxian ini memiliki pemikiran seperti patriark sekte awan kelam, dia pasti akan segera mengirim para petingginya lagi. Tapi patriark sekte Fengxian ini tidak langsung marah dan emosi,
pemikirannya sangat stabil tanpa emosi yang terlihat. Kedua bawahannya yang memiliki ranah keabadian sejati tahap ke-7 dan satunya adalah Tetua Agung memiliki tahap ke-8, menjadi bingung, tapi keduanya masih menunggu keputusan patriark mereka. Tapi saat keduanya sedang menunggu keputusan patriark sekte, dan patriark sekte sendiri sedang berkecamuk dengan pemikirannya sendiri, tiba-tiba terdengar suara Loling yang menggelegar, hingga menggetarkan seluruh sekte. Patriark sekte dan kedua bawahannya yang sedang berada di sebuah ruangan tampak terkejut dan ketiganya saling tatap, lalu patriark berkata, "Siapakah yang berani bermain gila di sekte kita? Apakah dia mencari kematiannya?" Salah satu tetua yang berada di depan patriark berujar dengan gusar, tapi patriark segera menenangkannya dan berkata, "Mari kita keluar dan lihat apa yang diinginkan perempuan itu." Sedangkan di luar, sudah tampak beberapa puluh tetua sekte Fengxian keluar dari sana menuju gerbang terluar sekte. Tampak di gerbang terluar sekte, Loling berdiri dengan arogan menatap ke dalam sekte, sedangkan di depannya tampak tetua Zhu sedang berlutut, dengan tubuh yang sudah basah kuyup oleh keringatnya sendiri. Salah satu tetua luar sekte yang terlebih dahulu sampai, langsung menatap heran dan bertanya kepada tetua Zhu. "Tetua Zhu, apa yang terjadi? Kenapa kamu berlutut kepada bocah perempuan?" Tetua Zhu yang saat ini berlutut tidak dapat membalas ucapan dari tetua yang bertanya itu. Dia sedang mencoba sekuat tenaganya dan mengalirkan energinya untuk berusaha berdiri, tapi sayang, setelah menggunakan energinya secara ekstrim sekalipun, tetua Zhu tidak mampu bergerak, bahkan pada saat akhirnya, dia malah memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Para murid sekte luar saat itu juga banyak yang keluar untuk melihat apa yang terjadi di depan gerbang luar sekte. Mereka semua sangat terkejut menyaksikan tetua mereka yang sangat mereka hargai, yang merupakan tetua senior di sekte luar sedang berlutut tanpa daya di depan seorang gadis. Apa yang sedang tetua Zhu lakukan? "Tetua Zhu, aku tidak terima bila tetua Zhu diperlakukan tidak adil, aku harus melawan wanita sialan itu." Seorang murid luar wanita yang menerjang ke arah Loling langsung menyerang menggunakan telapak tangan yang penuh dengan energi spiritual berwarna ungu. Tapi dengan tanpa melihatnya, Loling hanya mengeluarkan jari telunjuknya, menghadang tapak penuh energi itu, dan gadis murid sekte itu langsung terpental menghantam bangunan sekte, dengan tubuh penuh dengan darah. Itu hanya peringatan. Bila ada lagi yang berani maju, maka kematianlah akibatnya. Melihat perbuatan Loling, semua murid akhirnya tidak ada yang berani maju untuk membela tetua Zhu. Beberapa saat kemudian, beberapa aura yang sangat kuat melesat mendekati tempat Loling, dan aura tersebut berusaha menekan Loling. Tapi para pengawal Loling yang sigap segera membentuk benteng pertahanan di depan Loling menggunakan aura mereka. Sementara itu Chen Wen yang sedang duduk santai melirik kedatangan beberapa aura kuat, dan salah satunya adalah ranah keabadian sejati tahap akhir. Chen Wen mulai berjalan dengan santai dan perlahan mendekati tempat Loling, karena dia juga akan bersiap menjaga keselamatan istrinya. "Siapa yang berani membuat keributan di sekte Fengxianku? Apakah kamu sudah memiliki nyawa rangkap?" Tampak dari langit beberapa petinggi sekte telah melayang turun di hadapan Loling dan keempat pengawalnya. Chen Wen segera maju dan dengan sopan menangkupkan kedua tangan di depan dada menjawab perkataan patriark sekte Fengxian. "Salam senior, kalau boleh tahu, apakah senior ini adalah patriark sekte Fengxian?" Melihat seorang pemuda berumur 30-an berkata dengan sopan, patriark sekte akhirnya menahan kemarahannya dan menjawab dengan dingin. "Benar, aku adalah patriark sekte Fengxian bernama Han Qiang. Kalau boleh tahu, siapakah kamu anak muda, dan mengapa kalian menyiksa salah satu tetua sekteku?" Mendengar bahwa pria tua di depannya adalah patriark sekte, Chen Wen lalu berkata kepada Loling dan pengawalnya, "Lepaskan tetua tersebut, kalian sangat tidak sopan menyiksa orang tua yang lemah." Chen Wen sengaja mengatakan kata lemah lebih lantang, karena dia tidak suka dengan gaya arogan sang patriark. Tapi sang patriark yang sudah memiliki pengalaman yang sangat panjang menahan emosinya, dan menatap Chen Wen serta Loling dengan dingin.
Sang patriark tampak sangat berhati-hati, biarpun dia melihat Chen Wen adalah praktisi yang paling lemah di antara pendatang, tapi sepertinya Chen Wen lah yang paling berkuasa di antara mereka. Bocah ini tidak biasa, aku harus berhati-hati. Patriark sekte bergumam dalam hatinya ketika melihat kepatuhan praktisi yang menekan Tetua Zhu. Sedangkan Tetua Zhu segera terbebas dari tekanan salah satu pengawal Loling, lalu berdiri dengan menunduk dan berjalan menuju patriark sekte. Kemudian Tetua Zhu menatap Loling dengan dingin dan penuh dendam, tapi tidak berani lagi berbuat apapun terhadap Loling. Patriark sekte melihat sekejap keadaan Tetua Zhu dan dia sedikit lega, karena Tetua Zhu hanya sedikit mengalami luka dalam. Patriark Han Qiang lalu kembali menatap Chen Wen dan Loling dengan dingin dan berkata, "Ada keperluan apakah kalian mencari diriku?" Chen Wen melihat sekelilingnya dan berkata kepada patriark dan tersenyum main-main. "Apakah begini cara patriark sekte Fengxian yang hebat dalam menyambut tamu?" Mendengar kata-kata Chen Wen, patriark sekte masih menatap Chen Wen dengan dingin dan berkata, "Untuk tamu yang datang baik-baik, kami akan menerima mereka di dalam, tapi kalian telah berani membuat onar di gerbang luar sekte, kalian tidak layak menerima layanan kami." Mendengar itu, Chen Wen masih tersenyum dan berkata secara samar, "Bagaimana dengan tetua Si yang kalian kirim ke alam energi semesta?" Mendengar perkataan Chen Wen, para tetua dan juga patriark sekte terkejut dan mata mereka melotot menatap Chen Wen. Mereka takut Chen Wen akan mengatakan tetua Si yang mereka anggap seorang petinggi sekte yang senior telah tewas di alam energi semesta. Bila hal itu diketahui oleh banyak orang, maka nama sekte akan menjadi turun pamornya. Buru-buru patriark sekte Fengxian yang bernama Han Qiang membentak, "Diam! Baiklah, silahkan kalian masuk dan ikuti kami ke dalam." Chen Wen yang mengerti kenapa patriark sekte segera mempersilahkan mereka masuk malah tertawa. "Kenapa patriark? Apakah sekarang patriark menerima kami masuk ke dalam sekte?" Sang patriark sekte hanya diam dengan ekspresi pahit dan marah, tapi apa boleh buat, terpaksa berkata, "Baiklah, sekarang kalian dipersilahkan masuk." Tapi di akhir kata-katanya, patriark sekte memancarkan mata yang penuh kelicikan. Di dalam hati patriark itu berkata, bahkan kelihatan sekali di mata semua petinggi sekte terdapat tatapan licik yang penuh dengan niat membunuh. "Bocah, setelah kalian masuk ke dalam sekte, kalian selamanya tidak akan keluar, dan kalian semua pasti akan tewas." Chen Wen tahu apa yang dipikirkan patriark sekte dan beberapa petinggi sekte, tapi Chen Wen tidak takut karena dia memiliki kekuatan absolut. "Aku mau tahu, apa yang kalian rencanakan dan permainan apa yang akan kalian mainkan." Chen Wen, Loling dan keempat pengawalnya lalu ikut masuk ke dalam sekte mengikuti patriark sekte Fengxian. Mereka semua memasuki sebuah ruang pertemuan para petinggi sekte, dan patriark sekte duduk di atas tempat duduk bagaikan seorang penguasa atau raja. Sedangkan Chen Wen, Loling dan juga pengawal Loling, serta para petinggi sekte duduk di bangku bawah. Tapi posisi Chen Wen serta Loling dan bawahannya seperti dikelilingi. Chen Wen memperhatikan semua hal secara teliti. "Kalian terlalu meninggikan kemampuan kalian." Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika melihat posisi duduk mereka semua, lalu terdengar patriark sekte menatap Chen Wen dan berkata dengan dingin, "Bocah, sekarang jelaskan apa yang terjadi dengan tetua Si." Nada patriark sekte itu adalah nada memerintah, dan menganggap Chen Wen bagaikan budaknya. Chen Wen menatap patriark sekte dengan dingin dan berkata main-main, "Bila aku malas menceritakannya bagaimana? Kami telah menempuh perjalanan jauh, dan kami haus. Kalian sebagai tuan rumah kenapa tidak menyuguhkan hidangan dan minuman dalam menyambut kami? Lancang, kau telah memasuki jebakan, dan kalian tidak akan ada yang mampu keluar dari ruangan ini. Jangan berani lancang. Cepat ceritakan keadaan tetua Si." Salah satu petinggi sekte itu membentak Chen Wen dan mengancamnya, tapi Chen Wen malah menyeringai mengejek tetua tersebut. Jarak Chen Wen dan tetua itu berjarak sekitar 10 meter. Chen Wen lalu mengayunkan cakarnya ke depan.
Tiba-tiba dari cakar Chen Wen keluar sebuah energi penghisap yang sangat kuat menarik tetua yang membentaknya itu. Tetua yang membentak Chen Wen sangat terkejut, dia berusaha mempertahankan kuda-kudanya, tapi di depan kekuatan absolut, bagaimanapun tetua tersebut mempertahankan dirinya, dia tidak mampu menahan daya sedot cakar Chen Wen. Hanya dalam tempo beberapa detik, tetua tersebut langsung terbang menuju cakar Chen Wen, dan lehernya lengket di cakar Chen Wen. Apakah kau memiliki kualifikasi membentakku? Bahkan bila aku mau, kalian semua akan tewas tanpa kalian tahu kenapa kalian tewas. Melihat kekuatan Chen Wen, para petinggi sekte maupun patriark sekte sangat terkejut. Tetua yang ditarik Chen Wen dan dipegang lehernya memiliki ranah keabadian sejati tahap ke-7, tapi sepertinya sangat lemah di depan Chen Wen, seolah-olah petinggi sekte tersebut hanya memiliki ranah rendahan. Chen Wen langsung melemparkan tetua tersebut seperti membuang bangkai ayam maupun bangkai anjing. Teta sekte yang dilempar Chen Wen langsung menabrak dinding ruangan tersebut, hingga membuat dinding yang sangat tebal dan juga sangat keras menjadi retak. Patriark sekte serta para petinggi sekte hanya mampu terdiam menyaksikan kekejaman Chen Wen. Lalu Chen Wen membalikan tubuhnya dan menatap patriark sekte dengan santai, lalu berkata, "Sekarang, apakah patriark masih memiliki pikiran untuk menangkap kami?" Patriark dan para petinggi sekte sejenak tertegun dengan perkataan Chen Wen, tapi patriark tetap menatap dingin Chen Wen, dan tidak takut. "Apakah kamu datang kemari hanya untuk memamerkan kekuatanmu?" Patriark sekte Han Qiang terkejut, itu dikarenakan, awalnya dia sangat meremehkan ranah Chen Wen yang di matanya masih di ranah keabadian tahap awal. Tapi dengan sangat gampang melukai seorang petinggi sekte yang memiliki ranah keabadian sejati tahap ke-7. "Aku datang ke alam ini dengan maksud yang baik dan akan bernegosiasi dengan sekte Anda, tapi penjaga gerbang Anda sangat arogan dan tidak memandang kami, tapi malah mengusir kami. Perlu kalian ketahui, bila kami mau, dari awal kami akan langsung memasuki sekte dalam ini tanpa perlu bertengkar dengan penjaga gerbang luar." Mendengar kata-kata Chen Wen yang sangat arogan tapi masuk akal, semua petinggi sekte serta patriark Han Qiang terdiam. Dengan menurunkan sedikit egonya, patriark Han Qiang berkata kepada Chen Wen, "Baiklah, sekarang Anda telah bertemu dengan kami, apa yang akan mau negosiasikan, dan bagaimana dengan tetua si sekte kami?" Chen Wen yang melihat patriark Han Qiang telah menurunkan nada bertanyanya, yang artinya patriark juga telah menurunkan egonya, maka Chen Wen juga mulai sedikit mau berbicara dengan baik. "Lumayan, sepertinya patriark sekte Fengxian mau bernegosiasi. Baiklah, aku mau bercerita, mohon kalian dengarkan." Chen Wen berhenti berbicara, dan menatap patriark serta para petinggi sekte Fengxian dengan tatapan serius, lalu melanjutkan perkataannya. "Dulu di alam energi sejati, terdapat sebuah klan Gu, mereka adalah klan penguasa di alam tersebut. Klan Gu ini sangat terkenal sebagai klan penjajah alam lemah lainnya, sampai suatu saat, klan Gu ini menancapkan kukunya di alam asalku. Dengan memberanikan diri, aku bersama teman-temanku menentang klan Gu dan mendatangi asal alam klan Gu yaitu di alam energi semesta, yang ternyata klan Gu didukung oleh sekte awan kelam yang berasal dari alam ini. Saat klan Gu berhasil kami musnahkan, maka sekte awan kelam juga datang bersama patriarknya serta beberapa petinggi sekte dan klan termasuk sekte Anda. Itu juga kami berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil membunuh semua petinggi sekte dan klan, serta patriark sekte awan kelam. Menurut kalian, apakah kami salah? Dan aku datang kemari ingin berdamai, dengan tidak saling menyerang." Mendengar bahwa tetua si telah tewas dibunuh oleh pemuda ini maupun temannya, semua petinggi sekte menjadi marah dan membentak Chen Wen. "Keparat kau bocah, kau telah berani membunuh tetua si, dan bahkan kau berani datang ke sekte kami. Kau sungguh mencari kematianmu." Salah satu petinggi sekte yang memiliki sifat keras, langsung menyerang Chen Wen dengan sekuat tenaganya. Melihat serangan petinggi sekte yang sangat dahsyat, hingga membuat sekte bergetar kuat, Chen Wen masih santai, dan setelah serangannya telah dekat dengannya, Chen Wen melambaikan tangan dengan santai, seakan-akan mengusir lalat.
Petinggi sekte itu langsung terpental ketika terkena lambaian santai lengan Chen Wen dan menabrak dinding ruangan tersebut, lalu jatuh dengan beberapa luka dalam lumayan parah. Apakah ada lagi yang mau membuat perhitungan? Aku datang kemari untuk menghilangkan masalah. Aku tidak suka akan masalah, tapi aku tidak akan lari dari masalah. Bila ada yang ingin mencobanya, kalian bisa datang. Chen Wen membentak dengan kata-kata yang mantap dan sedikit arogan, karena Chen Wen mulai sedikit marah. Chen Wen menatap sekelilingnya, yang merupakan para petinggi sekte Fengxian, tanpa sedikit pun rasa takut dari tatapan matanya. Para petinggi sekte serta patriark sekte semuanya terdiam, yang awalnya akan bergerak, langsung menghentikan niatnya. Tenang-tenang, tuan-tuan, silahkan duduk, baiklah, kita bernegosiasi. Patriark yang melihat betapa mudahnya Chen Wen menghalau serangan seorang tetua dengan ranah keabadian sejati tahap ke-8 itu terkesiap. Patriark sekte akhirnya tidak berani bertindak gegabah, tapi dia tetap menginginkan kematian Chen Wen, serta Lo Ling dan bawahannya. Mudah-mudahan, leluhur sekte mengetahui permasalahan ini. Aku harap, leluhur sekte segera mengambil tindakan ketika dia datang. Patriark sekte bergumam dalam hatinya dan berniat mengulur waktu, karena tadi ketika mereka masuk menuju ruang pertemuan, Patriark sekte telah memerintahkan salah satu bawahannya untuk meminta bantuan leluhur sekte yang berjumlah 6 orang. Para leluhur sekte Fengxian merupakan pondasi sekte, dengan adanya leluhur sekte tersebutlah, makanya sekte Fengxian menjadi sekte terkuat kedua di alam ini. Bahkan sekte nomor 1 sekalipun akan berpikir berulang-ulang untuk berani menyerang sekte Fengxian. Ranah leluhur sekte adalah keabadian sejati tahap akhir, tapi mereka semua sudah diambang penerobosan. Sayangnya di alam ini, energi spiritual yang diperlukan untuk menerobos tidak mencukupi, dan juga di alam ini tidak memiliki harta karun langka untuk menerobos ke ranah berikutnya, sehingga para leluhur sekte hanya bisa bertahan di ranah keabadian sejati tahap akhir, tapi kekuatannya dibandingkan patriark sekte yang juga ranah keabadian sejati tahap akhir, sangat berbeda jauh. Satu kekuatan leluhur, mampu membunuh setidaknya 2 atau 3 kekuatan setara patriark sekte Fengxian. Tapi biarpun Chen Wen tahu apa rencana patriark sekte Fengxian, Chen Wen pasti tidak akan peduli. Chen Wen menatap patriark sekte tersebut dan menatap matanya, untuk membaca apa yang dipikirkan patriark, lalu Chen Wen menyentuh pelipisnya sambil menatap patriark sekte Fengxian. Beberapa saat kemudian, Chen Wen tersenyum menyeringai, dan bergumam dalam hatinya. Kamu mau memanggil 100 orang leluhurmu juga aku tidak akan lari. Tapi di luaran Chen Wen berkata kepada semuanya, patriark dan para petinggi sekte, aku datang kemari hanya ingin berdamai dengan sekte kalian, syukur kalau kalian menerimanya, kalau tidak juga aku tidak mempermasalahkannya. Mendengar kata-kata Chen Wen, salah satu petinggi sekte dengan dingin berkata, karena kau telah berani membunuh tetua Si, kau harus memberikan kompensasi kepada sekte kami karena kami kehilangan tetua senior sekte kami. Mendengar kata-kata salah satu petinggi sekte lainnya serta sang patriark sendiri menganggukkan kepala mereka tanda setuju dengan kata-kata dari salah satu rekan mereka. Kalian mau kompensasi? Apakah tidak salah? Selama ini sekte kalian dan sekte awan kelam telah menerima banyak manfaat dari mengambil sumber daya di alam energi semesta, serta alam rendah lainnya melalui klan Gu, dan sekarang kalian hanya kehilangan salah satu tetua kalian dan ingin meminta kompensasi. Sungguh lucu mendengarnya. Mendengar ejekan Chen Wen, semua orang yang hadir sangat marah, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat, setara ranah keabadian sejati tahap akhir, bahkan lebih kuat, langsung keluar menyerang Chen Wen, dan Lo Ling serta 4 pengawalnya, masing-masing dari mereka menerima serangan tersembunyi dengan kekuatan yang sangat kuat. Bagi Chen Wen, serangan seperti ini sangat mudah untuk dihilangkan. Chen Wen menjentikan tangannya menghadang serangan yang mengarah kepadanya. Salah satu tapak tangan yang menyerang Chen Wen langsung terpental dan hancur menjadi kabut darah.
Sedangkan serangan yang diarahkan kepada keempat pengawal Lo Ling juga dapat mereka tahan. Tapi serangan yang diarahkan kepada Lo Ling membuat Lo Ling terpental dan terluka dalam. Chen Wen yang melihat Lo Ling terpental menabrak dinding menjadi murka, dan kemarahannya membuat auranya merembes. Chen Wen mengayunkan tangannya ke arah ruang kosong tempat serangan tapak tangan yang menyerang Lo Ling. Sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat langsung menarik sosok yang bersembunyi di ruang kosong. Terdengar suara kesakitan dari ruang kosong dan beberapa saat kemudian, tampak sesosok pria tua yang lehernya telah berada di dalam cengkraman Chen Wen. Sedangkan keempat pengawal yang melihat Lo Ling terpental, segera sigap menangkap Lo Ling serta mengobatinya. Kalian, akan kuratakan sekte kalian. Aura Chen Wen keluar gila-gilaan, bahkan ruang kosong terdistorsi dan retak-beretak, para petinggi sekte mulai memuntahkan darah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.